Oke, ini bab 11. Jadi kalau bab 11 sebenarnya banyak, setelah gue baca ya. Jadi ini kan ada A sampai G. Nah, ternyata ya banyak. Oh ya, gue baru baca sampai F sih, walaupun yang F agak-agak nggak jelas. Soalnya kurang satu subbab. Cuman kayaknya cukup. Nah, disclaimer di bab 11 kayaknya banyak yang gue skip dari buku karena gue ngerasa kayaknya ini masuknya ke unspec sama SKA. Contoh misalnya 11E ya, Symmetry Analysis of Vibrational Spectra. Nah, menurut gue sih itu SKA ya. Setelah gue lihat, ya gue hanya berasumsi ini nggak keluar, jadi jangan terlalu. Ya kalau udah dibilangin nggak bakal keluar bagus sih, cuman gue mikirnya ini nggak bakal keluar. Terus kalau 11A, jadi mulai di 11A. Judulnya itu General Features of Molecular Spectroscopy. Pertama, ini ada materi misalnya spectral line width. Jadi lebar puncak itu nggak penting. Experimental teknik juga nggak penting. Intinya kebanyakan unspec sih, kayak Lambert Beer. Itu juga nggak penting, jadi gue asumsi nggak keluar. Ya kalau keluar itu matkul semester 5 ya, jadi aneh. Ya ada jenis-jenis spektroskopi, ada emisi, absorpsi, Raman. Ya kalau definisi asumsi udah tahu lah ya. Paling di sini kayak ada yang penting, kayak yang gue sendiri sering lupa, jadi makanya gue tulis. Mungkin ada Stokes, Rayleigh, anti-Stokes. Nah ini mungkin penting. Jadi soal kita punya suatu keadaan, terus terjadi eksitasi ya. Jadi energi diserap. Jadi misalnya ini keadaan 1, keadaan 0, ini keadaan 1. Nah, ada berbagai kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Rayleigh. Ini. Ya, dia jadinya sesuai. Jadi energi masuk sama kayak energi keluar. Kalau misalnya ini suatu lambda, panjang gelombang tertentu, maka panjangnya sama. Kalau ini 1. Jadi, misalnya ini R. Nah, kita punya kesimpulan, dia panjangnya bakal sama. Karena energinya sama. Kalau energinya sama, pasti panjangnya sama. Yang kedua, ada Stokes. Jadi, kalau ini harus ada kondisi kedua. Jadi, misalnya di sini, itu dia kayak gini. Nah, kalau dilihat ada gap energi kan, artinya energinya lebih pendek. Kalau energinya lebih pendek, gelombangnya lebih panjang. Terus satu lagi anti-Stokes, ya berarti kebalikannya. Karena dia lebih panjang. Jadinya gue kayak itu. Harusnya sih berarti lebih pendek gelombangnya. Jadi
itu lebih pendek. Jadi kalau misalnya kita buat urutan panjang gelombang, harusnya itu ini R, dia lebih panjang dari yang anti-Stokes. Sorry. Iya benar. Terus ini yang Stokes. Kalau misalnya di grafik, berarti harusnya dari kiri ke kanan ya. Ntar gue cek. Semoga benar kan. Oh iya benar, dari kiri ke kanan ya. Oh iya. Kalau frekuensinya iya dari kiri ke kanan. Soalnya frekuensi sama dengan energi. Jadi mungkin ini gue tulis biar gue nggak lupa ya. Energi sama dengan, jadi kan energi terbalik terhadap gelombang, tapi energi sebanding dengan frekuensi. Nah, next ada lagi-lagi ya sesuatu yang sudah sering kita jumpai, rotasi, vibrasi, elektronik. Jadi bakal ada 3 transisi. Tentunya 3 transisi ini bisa digambarin juga. Jadi kalau misalnya di sidang, itu biasanya bangkan sih. Misalnya coba gambarin elektronik. Oh iya, ini bang. Oh ini pak, kalau sidang harus manggil pak. Terus kalau yang vibrasi di mana? Ya vibrasi di antaranya. Kalau rotasi, ya rotasi di antaranya lagi. Jadi, secara sederhana, dari sini kita bisa lihat energi gap-nya. Bahwa untuk E, transisi elektronik, itu gap-nya gede banget. Relatif terhadap, jadi ini elektronik, terus ini vibrasi, ini rotasi. Karena gap-nya gede, maka butuh panjang gelombang yang pendek. Berarti kalau mau dibilang, kita itu bakal pakai UV vis untuk ini. Terus kalau yang vibrasi itu IR. Terus kalau yang rotasi itu microwave. Jadi karena rotasi gapnya kecil, maka nggak butuh energi banyak. Dia cukup pakai microwave. Gitu. Nah, terus ada materi Einstein, cuman ya gue asumsikan gak penting ya, maksudnya gak pernah dengar juga sih, jadi agak skip langsungnya ke aturan seleksi. Jadi ada aturan seleksi, jadi seleksi itu nentuin suatu transisi itu boleh atau enggak. Jadi kayak ini boleh gak sih, kayak misalnya nih, kan misal gue buat lebih gede, pakai ini aja deh, soalnya kalau misalnya lebih banyak lebih susah. Misal elektronnya di sini, kenapa dia transisinya nggak ke vibrasinya, kenapa ke yang ini? Jadi kenapa eksitasinya ke yang elektronik juga? Ya satu sisi karena energi yang dikasih, tapi di sisi lain mungkin boleh atau enggaknya gitu. Jadi sebenarnya intinya cuma buat boleh atau enggak, ini mungkin kasusnya ngasal juga ya, ini nggak valid kayak kasusnya, tapi ya itu boleh atau enggak sih transisi terjadi. Nah, hal yang paling penting dari transisi itu ditentukan oleh, kalau secara materi KSA, karakteristik anorganik, itu kita pakai dipolnya. Jadi kita perlu menyelesaikan persamaan ini. Jadi ini fungsi gelombang initial, ini final, sini operator dipol. Nah, kondisi yang kita perluin adalah
ini tidak sama dengan 0. Jadi ini dasar aturan seksi yang kalian tahu. Kayak misalnya yang delta S sama dengan 0 dan lain-lain. Itu ini dasarnya. Nah, kalau misalnya buat yang gampang, yang kita nggak terlalu eksak, dan kita cuman kasus-kasus sederhana, karena ini matkul kimia general, bukan kimia khusus, itu nilainya ekstrim, jadi 0 atau 1. Tapi kalau misalnya rasanya sih di dunia nyata nggak 0-1 banget ya nilainya. Jadi ini intinya tidak sama dengan 0. Ini nggak perlu dipusing-pusingin karena lagi-lagi kayak yang gue bilang ini materi KSA sebenarnya. Jadi nggak bakal ditanya pakai operator ini sih harusnya. Kalau iya jahat banget. Maksudnya apa ya? Kalau mau jahat nggak pakai ini aja ya, udah baik yang ulang apalagi pakai ini. Jadi intinya sih berasal dari sini ya. Kalau itu yang bisa dibilang, tapi kalau dipakainya harusnya nggak dipakai. Kalau mau simple, kadang tuh emang sih ngerti tuh lebih enak. Tapi untuk lewatin ini kadang lebih simpel kita ingat aturan simpelnya.